akan menjelaskan tentang manajemen kurikulum di pondok pesantren. Sistem yang digunakan pada pondok-pondok yang ada di Indonesia ada dua, yaitu pondok salafiyah yang biasa disebut dengan pondok tradisional, dan yang kedua adalah pondok modern. Pondok salafiyah ini bisa dikatakan bentukan pertama yang masih murni dari zaman dahulu, yang mana didirikan oleh Wali Songo di Pulau Jawa. Kata salaf atau salafiyah diambil dari bahasa Arab as-salafu, yang artinya yang dilalui dengan baik. Kurikulum di pondok salaf lebih menitikan pada ketauhidan dan ilmu agama, terutama tafsir Al-Quran, hadis, kemudian nahwu. Semua materi yang dikaji menggunakan buku berbahasa Arab yang biasa disebut sebagai dengan kitab kuning. Cara pembelajarannya menggunakan metode wetonan, sorogan, dan bandongan. Pada pengajaran tertentu, biasanya kitab yang digunakan pun diambil kitab turun-temurun yang bersanad keilmuannya, yang sudah menjadi ciri khas pada pondok. Contoh, tafsir Jalalain, kitab Nahwu Alfiyah Ibnu Malik yang banyak sorofnya. Metode pembelajaran di pondok salafiyah masih menggunakan metode tradisional. Contohnya seperti sorogan, wetonan, dan bandongan. Bandongan atau disebut juga wetonan adalah pengajian kitab oleh kiai atau guru yang membaca kitab dengan makna ala pesantren, sedangkan santrinya mendengar dan menulis maknanya. Sorogan sendiri adalah penyetoran bacaan kepada satu guru atau kiai, semisalnya seperti privat. Ciri khas pada pondok salaf yaitu terlihat dari didikan adab ala kitab Ta'lim Muta'alim dan kitab adab lainnya. Terlihat dari kesehariannya terhadap kiai, senior maupun sesama. Rata-rata pondok salaf berafiliasi pada kultur NU dalam pahamnya. Sederhananya, fikihnya Imam Syafi'i, akidah tauhidnya Asy'ariyah Maturidiyah, tasawuf ala Imam Al-Ghazali, tarawih 20 rakaat plus witir 3 rakaat, maulid, tahlil, kunut dalam sholat subuh. Keseharian santrinya dalam berbusana menggunakan sarung dan berpakaian sangat sederhana. Sistem akademik yang ada di pondok yang kedua adalah pondok modern. Sistem ini dipopulerkan pertama kali oleh Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, yang kemudian diduplikasi di beberapa pondok pesantren lainnya yang menggunakan label pondok modern juga. Di pondok modern, kurikulumnya lebih menekankan pada aspek bahasa asingnya, bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Sebab bahasa keseharian dan dalam proses kegiatan belajar mengajar menggunakan dua bahasa asing ini. Kitab-kitab yang digunakan pun juga tidak menggunakan kitab kuning, bahkan menggunakan kitab-kitab yang kertasnya putih. Yang dimaksud adalah kitab kontemporer, contoh fikih dan nahwunya nahwu wadah. Namun, ada beberapa pondok modern yang mengkolaborasikan antara kurikulum pondok modern dengan kurikulum pondok salaf, sehingga masih menggunakan kitab kuning yang masih terjaga. Sedangkan metode pembelajaran yang ada di pondok modern lebih cenderung mencampurkan antara ilmu agama dan ilmu umum. Contohnya, Pondok Darussalam Gontor Ponorogo yang merancang kurikulum sendiri, yaitu menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum. Atau ada beberapa pondok modern yang ikut kurikulum pemerintah, dan ada juga yang masih menggunakan metode sorogan,
Wetonan, dan Bandongan. Akan tetapi, mereka menggunakan terjemah perkata dengan bahasa Indonesia, bukan terjemahan seperti yang ada di pondok tradisional. Di pondok modern memiliki ciri keseharian lebih disiplin, bahkan ada yang hampir mirip militer. Cara bersopan santun pun agak berbeda dari pondok salaf. Namun, menurut mereka, kesopanan tersebut sudah sesuai. Kemudian, tak hanya bersopan santun, mereka juga diajarkan disiplin dan tegas. Karena dalam kurikulum pondok modern, untuk mendidik para santri untuk lebih menjaga kedisiplinan, dan juga ditekankan juga penguasaan dua bahasa asing, yaitu Arab dan Inggris, karena dua bahasa ini dianggap sangat penting untuk bekal di masa mendatang. Pondok modern tidak berafiliasi pada golongan tertentu, semisal Pondok Darussalam Gontor, Ponorogo. Maka yang akan sering terdengar adalah istilah berdiri di atas dan untuk semua golongan. Namun ada juga beberapa pondok modern yang berafiliasi dengan kultur NU dan Muhammadiyah. Keseharian santri di pondok modern menggunakan sarung dan berpakaian kemeja rapi yang berbalut jas, atau dalam acara tertentu berpakaian rapi menggunakan celana, kemeja yang berbalut jas lengkap dengan dasinya. Pengembangan kurikulum. Menurut pendapat Ahmad Tafsir, pengembangan kurikulum yaitu suatu proses yang mengaitkan antara satu komponen kurikulum dengan yang lainnya untuk menghasilkan kurikulum yang lebih baik. Tentunya, model pendidikan yang ditawarkan oleh masing-masing pesantren merupakan upaya pengelolaan pesantren agar pesantren memiliki daya pikat bagi masyarakat yang kian berpikir modern dan membutuhkan suatu lembaga pendidikan yang dapat memberikan pendidikan yang bisa menjadi bekal bagi kehidupan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, sampai saat ini, pesantren masih menjadi alternatif pilihan masyarakat dalam memilih lembaga pendidikan. Untuk itu, pesantren dituntut agar lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan kurikulum pendidikannya, sehingga memiliki daya tarik yang cukup kuat dan dapat bersaing dengan jenis pendidikan yang lainnya. Aspek-aspek utama dalam pengembangan kurikulum pesantren ada 4. Yang pertama, tujuan pendidikan, yang kedua, bahan pengajaran, dan yang ketiga, proses pembelajaran, dan yang terakhir adalah evaluasi. Karena dari 4 aspek tersebut dijadikan bahasan untuk mempertimbangkan implementasi kurikulum dalam dunia pendidikan pesantren. Manajemen pengembangan kurikulum pesantren merupakan suatu kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum. Manajemen kurikulum pesantren adalah usaha sistematis yang dilakukan seseorang melalui aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum yang tentunya dilandasi nilai-nilai keislaman agar santri dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien.